Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Desa Putra. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Sapienpati semester 5. Di sini aku coba presentasi hasil Smart Irrigation System saya di mata kuliah IoT. Langsung saja pertama-tama kita harus include dulu library-nya, ada servo, DHT, untuk sensor kelembapan dan juga sensor suhu, terus ada juga liquid crystal untuk LCD-nya. Terus kita definisikan dulu pin mana yang dipakai, eh, pin DHT, pin potentiometer, pin servo, dan pin LED. Terus di bagian setup ini ada eh, konfigurasi awal untuk LED, terus ada untuk servo, ada LCD, dan juga ada DHT. Terus masuk ke function loop ini pertama-tama kita buat variabel dulu tiga. Yang pertama variabel variabel untuk menampung value dari potentiometer. Terus untuk variabel kedua untuk menampung kelembaban udara dari sensor DHT dan juga variabel ketiga untuk nyimpan value suhu udara dari sensor DHT-nya juga. Terus selanjutnya LCD-nya di clear dulu, dipastikan bersih, nggak ada tulisan. Terus baru dikasih tulisan TH, C, dan juga persen. Terus dikasih juga Brina soil untuk menampilkan data potentiometernya. Nah, untuk coding intinya, ini logika intinya. Jadi ya ketika diingat-ingat ketika menggunakan tanda dan atau dan dua kali ini berarti semua kondisinya itu harus bernilai true atau bernilai benar semua. Jadi bacanya jika potensiometernya itu lebih dari 500 dan juga ini sensor kelembapan, sensor suhu udara ini lebih dari 25 derajat dan juga jika sensor kelembapan udara atau DHT kurang dari 80%, maka start irrigation atau irrigationnya dimulai. Kalau salah satu kondisi dari ini false atau tidak terpenuhi, misalnya sensor hanya ini lebih dari 80 atau T-nya ini kurang dari 25 atau potensiometernya ini kurang dari 500, maka dia akan masuk ke kondisi else ini atau stop irrigation. Di bawahnya dikasih delay 1000 atau 1 detik. Terus untuk function start irrigation-nya ini isinya adalah menghidupkan lampu dari pin ini, terus membuat servo itu berputar 90 derajat, artinya servo ini hidup atau kerannya itu hidup, mengucurkan air, terus LCD-nya juga dikasih tulisan on. Dan juga untuk function stop regression-nya ini isinya adalah mematikan lampunya, terus mengembalikan servonya ke 0. Terus juga dikasih LCD tulisan off. Nah, ini ada beberapa eh, aktuator dan juga sensor. Ada LCD, ada sensor DHT, ada potentiometer, ada microcontrollernya yaitu Arduino Uno. Terus ada servo ini diibaratkan seperti keran air. Terus ada LED-nya, terus ada resistor untuk menyatakan suhu apa listriknya. Nah, langsung saja dimulai, langsung di start. Nah, ini tampil ada suhu, ada value dari suhu udara ini 24 dan juga ada hanya ini 40 atau kelembapan udaranya masih 40. Terus potensiometernya ini masih 0. Nah, ngeceknya gimana? Diingat-ingat kembali lagi di sini, ini harus bernilai true semua. Nah, pertama kita harus isi potensiometernya itu lebih dari 500. Caranya ini diklik, terus ini digeser. Nah, lihat di layar. Nah, ini udah 800. Nah, belum hidup. Kenapa? Karena tiga kondisi ini belum terpenuhi semua. Terus kita cek T-nya. T ini masih 24, padahal di kondisi ini harus lebih dari 25.
Nah, kita langsung cek, kita langsung kasih lebih dari 25. Caranya klik DHT, terus geser. Nah, ini ini sudah hidup dan lampunya juga sudah nyala dan di LED itu tampil on. Karena hanya ini kurang dari 80, nah ini sudah otomatis kurang dari 80. Misalnya, misalnya kita rubah hanya lebih dari 80. Apakah dia akan mati? Nah, kita geser 90. Nah, otomatis dia akan mati karena kondisinya ini ada salah satu yang tidak terpenuhi atau false. Tuh. Terus kita kembalikan lagi kurang dari 80. Nah, misalnya potensiometernya lebih dari 500 tapi yang suhu udaranya kita kurangi temperaturnya. Misalnya kurang dari 25, nah dia juga akan mati. Jadi intinya tiga kondisi ini yaitu potensiometer, terus ada kelembapan udara, suhu udara ini harus dipenuhi semua. Itu penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.